Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, tamamus sa'adah. Tamamus sa'adah. Kebahagiaan yang sempurna. Siapa di antara kita yang tidak berharap kebahagiaan itu muncul dalam diri kita? Pasti kita mengharapkan kebahagiaan yang sempurna. Ya, kebahagiaan di mana Allah berikan kepada kita limpahan dan curahan kebaikan dunia dan akhirat. Kebahagiaan di mana kita senantiasa berdoa untuk mendapatkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jemaah sekalian, tamamus sa'adah adalah impian kita semua, kebahagiaan yang kita peroleh baik di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu dambaan kita semua. Tamamus sa'adah, kebahagiaan yang sempurna jemaah semua adalah kebahagiaan ketika nanti kita semua datang ke hadapan Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak akan memberikan manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Ya, qalbun salim. Jemaah semua, kita berharap itu semua. Dan kita berharap tamamus sa'adah, kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan ketika kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan istri dan anak kita. Ya. Jadi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan istri dan anak kita. Kebahagiaan di mana ketika kita dicabut ruh kita, Allah permudah dan kita masuk ke dalam orang-orangnya husnul khatimah. Namun tentu tamamus sa'adah la tunal bisuhulah. Tentu kebahagiaan yang sempurna itu jamaah semua tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Bil jiddi wal jitihadi wal mujahad, dengan kesungguhan. Hanya bisa kita peroleh tamamus sa'adah, kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna bisa kita peroleh ketika at-taqwa kita peroleh. Ketika ketakwaan kita bisa kita raih dalam diri kita. Jawab semua. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya, karena takwa inilah yang membuat dengan izinnya kita mendapatkan tamamus sa'adah. Kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dengan takwa inilah jemaah semua Allah selamatkan kita. Allah berikan keridhaan, rasa sayangnya kepada kita semua dengan takwaan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan para al-anbiya itu senantiasa memberikan wasiatut taqwa, wasiat ketakwaan. Makanya ketika key behavior yang kedua terkait dengan takwa itu adalah membangun keimanan sampai takwa, itu adalah satu hal yang tepat. Kenapa? Karena takwa itu ujungnya. Takwa itu ujungnya, tingginya. Itu pencapaiannya itu adalah takwa. Bukan yang lain.
Kita semua hadir di sini bagian daripada untuk meraih pencapaian kita at-taqwa. Itu saja. Dengan berbagai macam wasilah, dengan berbagai macam cara, ujung-ujungnya kita berharap at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, jamaah semua, "Yunazzilul malaikatu birruh min amri ala man yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Ala man yasha'u min ibadi, atas siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. An anziru, agar mereka memberikan peringatan, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang berhak diibadah kecuali aku, kata Allah. Fattaqun, maka bertakwalah. Dan yang semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang di dalam khutbatul hajah. Yang tadi saya sampaikan itu khutbatul hajah. Berulang-ulang setiap Nabi berkhutbah dalam khutbatul hajah, beliau mengucapkan berkali-kali ayatut taqwa, ayat-ayat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsir. Itu ayat-ayat takwa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan wasiat takwa karena ini pencapaian kita terakhir. Wasiat takwa ini agar kita mau dapat meraih ketakwaan itu. Ya semua. Demikian juga al-anbiya. Bagaimana para nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam pun sama, mewasiatkan dengan wasiat takwa, kepada umatnya, kepada umatnya. Mereka semua tanpa terkecuali memberikan wasiat takwa. Maka sangat penting bagi kita semua untuk memperhatikan at-taqwa, untuk memperhatikan ketakwaan. Ya semua. Takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, al-khaufu minal jalil. Rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Rasa takut kita kepada Allah yang Maha Besar. Itu takwa. Wal amalu bitanzil, bukan hanya rasa takut saja, tapi rasa takut itu, amalan hati itu yang ada dalam diri kita, keimanan yang ada dalam diri kita, itu dipraktekkan. Makanya membina keimanan, yang dimaksud membina keimanan adalah apa? Tasdikun, iqrarun bil lisan, mengikrarkan di dalam lisan kita, wa tasdikum bil qalbi, membenarkan dalam hati dengan amalan hati. Al-khauf itu amalan hati. Al-qanaah itu amalan hati. Ar-ridha itu amalan hati. Bukan hanya itu, tapi juga apa? Dipraktekkan di dalam amal ibadah kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Iqrarun bil lisan wa tasdiqum bil amal. Wa tasdiqum bil qalbi wal a'mal bil jawari, dilakukan dengan jawari, dengan anggota tubuh kita. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata di sini, al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil. Maksudnya amalu bit tanzil adalah mempraktekkan apa yang Allah turunkan dan Rasul sampaikan. Bukan hanya apa yang Allah turunkan, tapi juga apa yang disampaikan oleh Rasulnya melalui lisan Rasulnya. Ini jamaah semua. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarakana ala mahajjatil bayda, yang disebutkan oleh salah satu sahabat Nabi. Kami ditinggalkan oleh Rasulullah, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mahajjatil bayda. Kami ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang terang benderang, mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang.
malamnya seperti siang. Artinya apa? Terang benderang syariat ini. Ya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala mengatakan di sini wal amal bit tanzil ay al a'mal bima syara'a minal kitabi was sunnah. Maksudnya adalah mengamalkan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah semua. Makanya ya Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad ketika beliau mengucapkan tentang ya khalaqal mauta wal hayata, Allah dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya adalah mereka yang sesuai dengan syariatnya. Mereka yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dari beberapa asar juga ya bahwasannya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Qalbun salim ketika kita datang kepada Allah adalah qalbun, hati yang dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua jemaah semua ya. Ini disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Wal amalu bit tanzil. Ya. Wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, ar-ridha dengan sesuatu yang Allah hadirkan. Ya. Meskipun itu sedikit, ini pun masuk ke dalam bagian amalan hati. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri kita nanti ketika kita pergi dari dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia seakan engkau ka'annaka gharibun, orang asing. Seakan-akan kita ini orang asing, kita enggak punya apa-apa. Ya semua, barangkali jemaah sering melihat dalam video YouTube betapa al-mautu ya'ti faj'atan. Kematian itu datang mendadak. Kita nggak tahu siapa di antara kita ini yang akan mendahului. Kita tidak tahu. Bisa saja saya atau jamaah semua, kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi al-mautu ya'ti baghtatan wa faj'atan. Kematian itu datang mendadak. Jamaah semua. Kita lihat, ada orang yang presenter tiba-tiba meninggal. Ya, ada orang yang bernyanyi-nyanyi tiba-tiba meninggal, ada orang yang isi kajian tiba-tiba meninggal, ada orang yang sedang sujud ketika itu beliau meninggal. Ya. Maka jemaah semua, ya. Bagian dari kita, usaha dari kita adalah al-isti'dad, mempersiapkan. Ya. Kita semua hadir di sini menjadi orang asing hanyalah untuk mempersiapkan tempat pemberhentian kita ini supaya baik. Untuk menuju ke tempat yang abadi. Dunia ini adalah tempat yang sementara. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Aw abirus sabilin. Maka jemaah semua, ya, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala ini sangat tepat sekali. Ya. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Al-Hasan, ya, oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ittaqu ma harramallahu alaihim. Jadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia bertakwa, dia menjauhkan apa yang Allah haramkan dan dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu menurut Al-Hasan Al-Basri. Sementara kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh seorang khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Laisa taqwallah bi siyamin nahari wala bi qiyamil laili wa takhlid baina dzalika walakin taqwallah taraka ma harramallah wa addahu ma aftaradallahu. Takwa bukanlah hanya semata-mata dia berpuasa. Takwa kepada Allah bukan semata-mata dia berpuasa di siang hari. Salat di malam hari. Bukan itu. Takwa itu adalah
kita bertakwa kepada Allah, kita menjauhi seluruh yang dilarang ya oleh Allah, kita jauhi. Dan kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan untuk kita. Maka jamaah semua, at-thariqah, cara kita untuk binaul iman, membangun keimanan sampai ke takwa, dari beberapa referensi, dari beberapa literatur ditulis oleh para ulama, ya, dalam kitab-kitab mereka yang disarikan dari Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa poin yang penting yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama, yang semua adalah untuk meraih at-thariqatul ula linaili taqwa adalah talabul ilmi. Untuk kita meraih ketakwaan, yang semua adalah dengan cara belajar ilmu syar'i. Apapun juga profesi kita, apapun juga jabatan kita, apapun juga ya pekerjaan kita, ilmu syar'i tidak bisa lepas. Terutama adalah ilmu ad-daruri, ilmu yang memang itu diwajibkan dan kita wajib untuk mempelajarinya. Contoh misalkan tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Tata cara wudhu. Bagaimana tata cara wudhu yang benar? Membaca Al-Quran, ya. Bagaimana membaca Al-Quran itu yang benar, ya, yang sesuai dengan makharijul huruf. Nah, itu adalah amrun wajibun. Bagaimana tata cara berpuasa yang benar? Bagaimana berakidah yang benar? Itu adalah bagian amrun daruri, perkara yang memang wajib diketahui oleh siapapun juga orang Islam. Ya mas semua. Berbeda barangkali untuk mempelajari usul fikih. Berbeda barangkali untuk mempelajari kaidah-kaidah fikih. Berbeda barangkali untuk mempelajari ilmu tafsir dan ulumut tafsir, nasikh wal mansukh. Beda, al-munasabat beda. Itu kifayah. Tapi ada sesuatu amrun wajibun yang wajib kita pelajari. Maka tidak ada cara yang lain untuk kita sampai kepada takwa kecuali apa? Al-ilmu. Ilmu. Yang yang membuat kita itu jalan menuju Allah adalah ilmu. Bukan ngawur. Bukan seperti beberapa hari ini yang kita dengarkan ya. Ucapan salam diganti dengan salamnya Yahudi. Ucapan amin diganti dengan alhamdulillah. Allah musta'an. Ya. Ini dhalun. Ini tidak dibenarkan. Ya mas semua. Benar-benar penyimpangan yang sangat-sangat jauh sekali. Ya, tidak ada sama sekali pondasi keilmuannya di sini. Belum lagi berbagai macam masail, permasalahan-permasalahannya. Kalau kita kaji secara ilmu syar'i, ya, itu ya sangat-sangat rapuh sekali. Pendapat-pendapat yang seperti itu. Makanya semua penting bagi kita, terutama ini mohon maaf Pak, di tahun-tahun politik, lisan kita sebagian gak bisa ngejaga. Menghantam orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Sementara apa? Kita diperintahkan untuk tidak kiber. Kita sudah pernah bahas al-kibru, merendahkan orang lain. Kiber itu menghancurkan ketakwaan dari dasarnya. Hasad menghancurkan ketakwaan dari dasar pondasinya. Nah, maka ini jamaah semua, ini harus kita waspada. Yang pertama, untuk mencapai ketakwaan itu adalah tidak ada cara yang lain kecuali kita belajar ilmu syar'i. Itu jamaah semua. Nah, dengan kita mempelajari ilmu syar'i, maka kita bisa mengetahui dan kita bisa memahami poin yang kedua. Dan kita bisa menjauhi poin yang kedua. Apa itu? Asyubuhat. Jamaah semua. Kita bisa menjauhi syubhat. Perkara-perkara syubhat ya, yang bertebaran di sekitar kita. Ya seperti kasus yang tadi itu. Ya. Salam assalamualaikum diganti dengan salamnya malah dinyanyikan salam Yahudi. Aminnya juga demikian. Itu perkara-perkara syubhat. Maka dengan kita belajar ilmu syar'i, ya, kita bisa mengetahui apa itu syubhat, apa hal-hal yang termasuk syubhat, dan kita bisa menjauhi perkara-perkara syubhat. Ya,
Makanya semoga Allah merahmati seorang penyair yang berkata, "Araftu syarran la li syarri." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Walakin litawaqqihi, akan tetapi agar aku bisa menjauhi keburukan itu. Faman la ya'rifu syarra minal haqqi yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Maka poin yang pertama tadi, ilmu tadi, itu akan membimbing kita untuk mengetahui mana yang syubhat, mana yang bukan syubhat. Ya mas semua, saya pernah berbicara di sini juga. Ya, ketika saya mengikuti program Majelis Ulama Indonesia, program pengkaderan Majelis Ulama Indonesia memang diperuntukkan untuk calon ulama yang disitu dipelajari bagaimana kaidah tarjih, bagaimana kaidah fatwa. Satu hal yang membuat dada saya itu begitu miris ya. Salah satu ya mungkin doktor atau profesornya adalah pengajarnya adalah notabene memiliki pemahaman yang liberal. Ya, salah satu universitas perguruan tinggi, saya nggak sebutin perguruan tinggi mana, yang jelas kebenaran itu bagi dia adalah relatif. Tahu Pak, konsep siapa ini? Tidak ada kebenaran yang abadi, nggak ada kebenaran yang mutlak. Ya, benar itu relatif, menurut siapa pandangannya. Ini disodorkan kepada para mahasiswa yang diajarkan ilmu syar'i. Ya, coba. Ini beberapa tahun silam. Mudah-mudahan sudah tidak ada hal-hal seperti ini. Akan tetapi ini menjadi tantangan. Ya Pak semua. Syubhat itu begitu banyak bertebaran. Ya. Hadir di tengah-tengah kita. Maka tidak ada cara lain kecuali poin yang kedua adalah apa? Poin yang kedua tadi? Kita menjauhi syubhat dengan cara kita belajar, dengan cara kita berilmu. Yang ketiga, ya mas semua. Ya. Poin yang ketiga, untuk kita mencapai derajat takwa adalah al-ittisafu bisifatil hamidati wal makarimil akhlaqi wal bu'du anis sifatil zamimati wa su'il akhlaqi. Untuk kita bisa mencapai derajat takwa, jalannya adalah selain dengan melalui jalan ilmu, dengan cara menjauhi syubhat, jalannya adalah kita memiliki sifat, kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jamaah semua tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia punya akhlak yang buruk. Tidak mungkin, gak ada ceritanya. Kok demikian? Iya. Berulang kali saya sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi maupun Ibnu Qudamah, qad arafta anna al-i'tidala fil akhlaq huwa sihhatun fin nafsi. Sungguh Anda mengetahui tanda orang hatinya, jiwanya baik itu kalau akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik itu tanda jiwa hatinya itu baik. Ketakwaannya itu ada dalam diri dia. Tapi kalau akhlaknya buruk, lisannya sering mencaci maki orang, lisannya sering merendahkan orang, lisannya sering gibah, lisannya sering berkata begini itu banyak sekali sekarang. Ya, ini viral. Ya, ada satu tokoh merendahkan tokoh yang lain. Ya, naudzubillah. Ini tanda bahwa ada masalah di dalam kolbu dan jiwanya, dan ini tanda bahwa belum ada ketakwaan dalam diri dia. Mudah, identifikasinya mudah. Ya. Maka untuk mencapai takwa caranya apa? As-sifat, sifatul hamidah, akhlakul karimah. Ya mas semua. Akhlak yang baik, sifat yang baik, ya. Ini yang menghantarkan kita untuk apa? Untuk menjadi takwa. Sekaligus ketika takwa itu sudah ada dalam diri kita, maka apa? Akhlak yang hadir itu senantiasa akhlak yang mulia. Bukan akhlak yang tercela. Ya. Bukan akhlak yang negatif, yang buruk. Bukan perilaku yang buruk. Orang bertakwa Pak, tidak mungkin korupsi waktu. Termasuk waktu kerja. Gak mungkin. Kenapa? Karena hatinya
takut kepada Allah. Kan tadi ya, al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah dengan zat yang maha agung. Jadi tidak mungkin orang yang bertakwa itu, yang beriman kepada Allah dan Rasul bertakwa adalah orang-orang yang korupsi. Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya, Pak. Ya, tidak ada ceritanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu ada orang yang korupsi. Orang-orang yang melakukan penipuan, orang-orang yang melakukan penculasan, tidak mungkin. Ya. Nah, akan tetapi untuk sampai ke sana, Pak, harus melalui mujahadah, harus melalui riyadhah, harus melalui penggembelengan jiwa. Dan perkaranya ini adalah tidak mudah, tapi hasilnya manis. Itulah Pak perjuangan di dunia ini. Ya, meskipun tidak mudah, meskipun banyak tantangannya, tapi hasilnya manis dan hakikat di dunia ini adalah ujian. Ya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam beberapa ayatnya. Kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Itu aja jamaah semua. Ya, waktu kita tinggal 5 menit untuk bersiap masuk kembali ke tempat kerja masing-masing. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan barangkali bisa ditulis ya, barangkali bisa disampaikan ke pengurus masjid untuk saya bisa baca dan saya bisa berkirim lewat WA. Ya. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, takwa dapat digapai dengan cara ilmu, belajar ilmu. Takwa bisa digapai dengan kita menjauhi perkara syubhat. Takwa ya bisa kita cari, bisa kita raih dengan cara kita berakhlak dengan akhlak yang karimah, bersifat dengan sifat yang mahmudah, akhlak karimah dan sifat-sifat yang terpuji. Ya, 3 dari beberapa poin yang sangat penting agar kita bisa mencapai derajat takwa. Ya, sebenarnya masih ada beberapa hal yang penting. Insyaallah barangkali bisa kita lanjutkan dengan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.